Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang interpretasi udara. Nama saya Fatir Hakim. Nama saya Filfla Janila Dirta. Nama saya Fatia Kamila. Nama saya Fahira Triana Tasya. Nama saya Fahmi Fadul Rahman. Oke, di sini ada divisi dengan daerah jauh. Definisi jarak jauh adalah pengukuran atau akurasi data suatu objek atau material oleh sebuah alat itu yang tidak secara fisik melakukan anggota dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, mulai saya dari pesawat ular, aksara dari Australia dan kepala. Contoh presiden jauh antara lain existed permatakan bumi. Selain cuaca itu memotong jenis dengan alibrasi dan warna ruang dan angkasa yang memantau lihat dari objek. Desi foto udara. Foto udara adalah kamera fotografi yang objek di atas permukaan tanah yang diambil dan dilakukan dari udara. Foto udara pada umumnya dibedakan atas foto digital dan foto contoh. Definisi interpretasi foto udara. Interpretasi foto udara merupakan kegiatan menganalisis citra foto udara dengan maksud untuk mengidentifikasi dan memakai nilai objek pada citra tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip interpretasi. Ciri-ciri interpretasi foto udara: 1. Spektral, 2. Temporal, 3. Spasial. Dari ciri-ciri interpretasi foto udara tersebut, kita bisa mengambil penjelasan bahwa yang pertama spektral. Spektral itu identik sebagai karakteristik tentang kekhasan yang mampu menunjukkan penghitungan dengan dilakukan pada nuansa alam yang letak dengan kegelapan atau kecerahan objek pada citra. Yang pertama itu rona, yaitu tingkat kecerahan atau kegelapan objek pada citra. Yang kedua warna, yaitu wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit. Contohnya adalah warna putih pada air sungai, menunjukkan bahwa sungai tersebut dangkal dan keruh. Sedangkan warna gelap menunjukkan bahwa sungai tersebut dalam. Penjelasan ciri interpretasi foto udara selanjutnya yaitu temporal. Temporal itu merupakan salah satu ciri objek yang sangatlah berkaitan pada ruang waktu, terjadinya perekaman atau bertapa umur tahun adanya objek citra yang dihasilkan. Umur itu contohnya lereng yang berbatuan muda dapat dibedakan dengan lereng yang berbatuan tua. Waktu contohnya itu air tampak gelap pada musim kemarau tetapi cerah pada musim hujan. 3. Spasial, berkaitan dengan kondisi ruang dengan memperhatikan serangkaian kondisi dan skema yang telah ada, terutama sekali hal ini terdapat dalam perhitungan citra foto dan non-foto. Ciri spasial meliputi bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan asosiasi. A. Bentuk. Bentuk merupakan atribut yang jelas, sehingga banyak objek yang dapat dikenali berdasarkan bentuknya saja. Contoh pengenalan objek berdasarkan bentuk. Gedung sekolah pada umumnya berbentuk huruf U, L, atau berbentuk segi empat. B. Ukuran. Ukuran adalah atribut objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Ukuran rumah pemukiman lebih kecil dibanding dengan kantor atau industri. C. Bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail objek yang berada di tempat gelap. Namun bayangan sering merupakan kunci pengenalan objek. Misalnya, cerobong asap atau bak air yang dipasang tinggi lebih nampak dari bayangannya. D. Pola. Pola merupakan susunan yang menandai suatu objek. Misalnya, pola aliran sungai bisa menandai struktur geologi. Misalnya pola aliran relis, struktur daerahnya adalah lipatan. Tekstur. Tekstur merupakan halus dan kasarnya suatu objek. Umumnya bila objek suatu benda homogen teksturnya halus atau sedang, dan objek yang heterogen bertekstur kasar. Misalnya hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, semak bertekstur halus. F. Situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lainnya. Misalnya, situs pemukiman memanjang, umumnya pada pinggir pantai, sungai, atau tepi jalan. G. Asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lainnya. Misalnya stasiun kereta api yang bersosiasi dengan jalan kereta api. Deskripsi wilayah Kalimantan Tengah. Kota Sampit terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.
Secara astronomi, Kota Sampit terletak pada koordinat geografis sekitar lintang utara 1 derajat 20 menit hingga lintang selatan 2 derajat 35 menit, bujur timur 114 derajat hingga 115 derajat. Batas wilayah Kota Sampit adalah sebagai berikut. Sebelah utara Kabupaten Katingan, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Katingan, sebelah barat Kabupaten Seruyan. Dengan demikian, Kota Sampit berbatasan dengan Kabupaten Katingan di utara dan timur, Laut Jawa di selatan, serta Kabupaten Seruyan di barat. Kondisi bentang alam. Dataran tinggi. Dataran tinggi Sampit terletak di bagian tengah Kalimantan Tengah, Indonesia. Wilayah ini cenderung bergelombang dengan ketinggian yang bervariasi. Kondisi bentang alamnya melibatkan bukit-bukit dan lembah-lembah yang membentuk landscape yang menarik. Dataran rendah. Dataran rendah di sekitar Kota Sampit mencakup sungai-sungai seperti Sungai Sampit dan Sungai Mentaya, memberikan landscape yang dinamis. Wilayah ini juga memiliki rawa-rawa dan sawah-sawah. Permukaan tanah yang lebih datar dapat mempengaruhi perkembangan infrastruktur kota dan pola penggunaan lahan, menciptakan kondisi geografis yang beragam di sekitar kota tersebut. Kota Sampit memiliki karakteristik yang cenderung pesisir karena posisinya yang berada di tepi Sungai Sampit. Kondisi penduduk. Perindustrian. Industri di Kota Sampit mencakup berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, dan perdagangan. Sebagai pusat ekonomi di Kalimantan Tengah, kota ini juga memiliki aktivitas industri kecil dan menengah, mungkin termasuk pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta layanan jasa. Namun, untuk informasi lebih terperinci tentang industri di Kota Sampit, disarankan untuk merujuk pada data ekonomi dan perkembangan terkini. Permukaan Kota Sampit umumnya bervariasi, mencakup area pesisir sungai, dataran rendah, dan mungkin juga beberapa perbukitan. Sumber daya alam. Kota Sampit, Kalimantan Tengah memiliki beragam sumber daya alam, termasuk hutan tropis, sungai, dan potensi pertanian. Hutan di sekitarnya menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi, sementara sungai-sungai seperti Sungai Sampit memberikan potensi untuk sektor perikanan. Oke, di sini kita akan menganalisis objek-objek yang terdapat pada wilayah Sampit. Pertama, kita akan menganalisis Sungai Mentaya di Kota Sampit. Nah, di sini udah ada susur Sungai Mentaya Sampit. Objek pada citra ini memiliki rona yang gelap. Nah, rona gelap pada sungai ini disebabkan karena air yang lebih dominan dalam menyerap cahaya. Jadi, semakin dalam air, semakin sedikit cahaya yang berhasil tembus. Warna sungainya tampak kecoklatan atau hitam. Ini bisa disebabkan karena kekeruhan air pada sungai. Bentuk dari sungai ini berkelok-kelok dan memanjang. Serta di sini itu memiliki pola yang tidak teratur. Tekstur permukaan airnya juga seragam dengan rona yang berubah-ubah. Nah, di sini bisa dilihat ronanya itu gelap karena warnanya itu hitam pekat. Di sini juga bisa terlihat ronanya terang karena airnya jernih. Di Sungai Mentaya ini tidak terlihat adanya situs karena tidak ada jembatan hubung pada sungai. Objek pada citra ini berasosiasi dengan perahu. Lanjut, di sini saya akan menganalisis area industrial dari wilayah Sampit. Saya akan mengambil salah satu industri yaitu Miraya Wijaya Sampit. Bisa dilihat objek pada citra ini memiliki rona yang terang dan ini berwarna abu-abu. Objek pada citra ini berbentuk persegi panjang. Teksturnya menunjukkan perubahan rona yang kentara dan agak kasar. Nah, polanya ini menunjukkan susunan keruangan dalam bentuk I yang diulang dengan bentuk yang sejajar. Situsnya itu memiliki tempat parkir dan letak objek yang sejajar. Letak objek pada citra dekat dengan jalan raya, sehingga memungkinkan truk pengangkut barang keluar masuk area dengan mudah. Selanjutnya saya akan menganalisis pemukiman penduduk di wilayah Kota Sampit. Rona pada objeknya terang, berwarna orange atau jingga yang menunjukkan warna dari genteng rumah. Nah, bentuk objek pada citra ini menunjukkan bentuk persegi panjang ya kebanyakan. Teksturnya itu
kentara, dan kasar mengikuti frekuensi dari perubahan rona. Nah, pola objek pada citra ini berbentuk teratur dan memanjang mengikuti alur dari jalan raya. Situs objek pada citra ini memiliki situs memanjang di sepanjang tepi jalan atau ganggang yang terdapat di dalam area objek. Asosiasi objek pada citra ini berasosiasi dengan objek-objek di sekitarnya yang jaraknya saling berdekatan, seperti ini. Selanjutnya, objek yang akan saya analisis adalah jalan raya. Di sini ada jalan raya yang terdapat di wilayah Kota Sampit. Ini memiliki rona yang gelap dan warnanya berwarna abu-abu. Ini ukurannya itu lebar dan memanjang. Tekstur yang terdapat pada citra ini tuh memiliki tekstur yang kasar karena terbukti dari adanya perubahan rona. Bentuk objek pada citra ini memiliki bentuk yang memanjang dan sejajar. Jalan raya ini berasosiasi dengan pemukiman penduduk. Selanjutnya, saya akan menganalisis lahan terbuka hijau di wilayah Kota Sampit. Nah, di sini itu rona pada objeknya ini sedikit gelap, berwarna hijau tua. Tekstur objek pada citra ini memiliki tekstur yang halus karena terdapat pohon-pohon di sini atau tanaman. Objek pada citra ini tidak memiliki bayangan, tetapi memiliki bentuk, yaitu bentuk persegi. Pola yang dimiliki pada objek ini teratur, memiliki ukuran seragam, dan menghadap pada pemukiman penduduk. Sini ada rerumputan. Nah, objek pada citra ini berdekatan dengan pemukiman warga. Sekian dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.